Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kepala Sekolah SD Negeri Kramat 2 Kota Magelang, yang saya hormati Bapak Ibu beserta karyawan SD Negeri Kramat 2 Kota Magelang, dan juga Ibu Martina Rismiati Tri Andar Beni SPD MPD selaku narasumber pada kegiatan siang hari ini. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah oleh Ibu Martina Rismiati Tri Andar Beni SPD MPD yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Magelang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Demi kelancaran kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tibalah kita pada acara inti yaitu pengimbasan yang akan dilakukan oleh Ibu Martina Rismiati Tri Andar Beni. Dalam hal ini Bu Martina Rismiati Tri Andar Beni merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Magelang. Kepada yang terhormat Ibu Martina Rismiati Tri Andar Beni kami persilakan. Mohon kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kramat 2, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta Bapak Ibu karyawan SD Negeri Kramat 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
sehingga pada kesempatan siang hari ini walaupun cuaca agak mendung, tetapi saya dan Bapak Ibu semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun dalam acara pengimbasan modul 1.4 pada pelatihan calon guru penggerak angkatan 6 dengan tema yaitu budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sebelumnya saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberi manfaat kepada kita semua, khususnya dan kepada anak-anak didik kita pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum saya lanjutkan ke materinya, ada beberapa pertanyaan dulu Bapak Ibu. Tolong Bu Desya. Ya, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu sebelum kita memasuki forum diskusi. Untuk yang pertama, setujukah Bapak Ibu dengan yang pertama? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Pak Mul setuju. Kira-kira mengapa Pak Mul kok setuju? Dengan adanya hukuman itu anak didik nanti bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Pak Mul. Mungkin Bapak Ibu ada yang berbeda pendapat dengan Pak Mul? Saya ya, Bu Arti, monggo. Menurut saya hukuman itu belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Kalau misalkan karena hukuman itu sifatnya memaksa, jadi kedisiplinan itu sebaiknya tidak dengan hukuman, tetapi diberikan dalam bentuk lain. Mungkin seperti kalau yang positif kan ribet ya, tapi kalau yang negatif mungkin bukan berupa hukuman, mungkin diberikan terapi. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Arti. Ya, selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Bu Putri mungkin tidak setuju karena apa Bu? Karena begini Bu, untuk anak itu terhukum karena dia itu sama seperti Bu Wati tadi terpaksa. Jadi mungkin dalam hatinya itu kalau aku nganu berarti aku melakukan ini karena terpaksa. Nanti kalau tidak dilakukan maka akan menimbulkan efek yang tidak baik. Nah mungkin seketika itu juga mungkin anak tidak ada rasa keridoan dirinya itu belum tertanam kalau ini itu suatu bentuk pendisiplinan, cuman dari mau tidak mau harus melaksanakan karena itu tadi Bu mengikat tadi itu. Jadi menurut saya ini bukan hal yang baik untuk melakukan meskipun yang diberikan itu hal yang positif, tetapi hukuman itu sendiri bukan hal yang positif menurut saya. Terima kasih Bu Putri. Tepuk tangan untuk Bu Putri. Ada yang lain mungkin ada yang setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Setuju Bu Lisa? Monggo. Alasannya kok setuju? Karena kalau untuk hukuman itu kan misalnya hukuman berupa anak harus berdiri di depan kelas atau hukuman fisik itu nanti sifatnya kok masuk pembulian Bu. Jadi kalau hukuman itu lebih baik kalau hukuman untuk hal yang positif seperti itu daripada hukuman yang negatif. Seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Lisa. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga. Nanti akan kita bahas bagaimana apakah hal-hal ini itu sesuai atau belum. Yang ketiga, pemberian penghargaan bisa melalui pujian, bisa berupa hadiah, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Monggo Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Monggo. Pak Yoran, monggo, setuju atau tidak Pak Yoran? Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya pribadi, dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju dengan pendapat itu, Bu Neni. Karena mungkin dengan anak itu sering diberikan penghargaan, itu anak merasa kepercayaan dirinya itu meningkat, sehingga anak akan sering misal diberi pertanyaan atau apa, dia akan selalu berusaha ingin jawab terus. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Yoran, bagus sekali jawabannya. Ya, mungkin ada yang tidak setuju atau berbeda pendapat dengan Pak Yoran. Ada Bapak Ibu? Berarti tidak setuju jika penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Setuju semua Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita akan cari jawabannya di slide-slide berikutnya. Yang menjadi latar belakang adanya modul budaya positif ini yaitu suasana positif. Yang positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, Bapak Ibu. Kita tahu bersama. Karena dengan suasana yang positif, nanti murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi merupakan suatu kebutuhan baik bagi murid maupun guru. Selanjutnya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu diperlukan suatu disiplin yang positif. Saya tidak mengatakan bahwa disiplin yang kita terapkan ini saat ini adalah disiplin yang negatif Bapak Ibu. Tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin saat ini masih sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Begitu juga dengan mendisiplinkan anak. Berarti masih biasanya kita maknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang guru kepada muridnya untuk mendapatkan kepatuhan, dan itu cenderung membuat murid tidak nyaman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut, bukan motivasi ekstrinsik dari luar seperti hukuman atau penghargaan tadi. Selanjutnya, disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini adalah salah satu cara menerapkan disiplin kepada murid yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi atas dasar motivasi dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan pada kurikulum Merdeka adalah nilai kebajikan yang berada pada profil pelajar Pancasila. Mestinya Bapak Ibu sudah hafal semua ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada pada
profil pelajar Pancasila? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ada berapa Bapak Ibu? 6. Mungkin Bu Warti bisa menyebutkan Bapak Waon? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, Ya, betul sekali Bu. berpikir kreatif, Betul, berpikir kritis. gotong royong, Ya, kemudian kreatif, C. terus yang satu bernalar kritis, Iya. mandiri. Mandiri. Oke, tepat sekali, tepuk tangan untuk Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Betul sekali, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila yang harus kita munculkan pada kurikulum merdeka adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, pada kurikulum merdeka, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya seperti ini Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka yang diharapkan itu tidak hanya terlepas dari perintah saja, tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Itu dikutip dari Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Selanjutnya, seseorang murid itu melakukan tindakan disiplin atau indisipliner itu karena untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam modul 1.4 ini saya belajar tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Di situ disampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya Bapak Ibu, untuk anak-anak, mereka melakukan tindakan indisipliner karena alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya misalnya mereka mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mencuri untuk makan, seperti itu. Yang kedua, mereka melakukan tindakan-tindakan indisipliner atau tindakan disiplin karena kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Contohnya, ketika anak-anak berkelahi atau dia usil mencari perhatian kita, mereka ingin diperhatikan, diberi kasih sayang oleh gurunya. Yang ketiga, anak-anak melakukan tindakan indisipliner karena kebutuhan penguasaan atau power. Contohnya, mereka ingin diakui, mereka ingin dianggap ada, seperti itu. Mereka melakukan hal-hal yang indisipliner untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kadang anak-anak itu melakukan tindakan indisipliner karena mereka ingin bebas. Contohnya, mereka peraturannya memakai sepatu harus berwarna hitam. Mereka ingin bebas sebenarnya, maka mereka menggunakan sepatu-sepatu yang berwarna-warni seperti itu. Kemudian ada juga anak-anak yang melakukan kegiatan hal-hal indisipliner karena untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Oh, saya senangnya bermain kok, saya senangnya bergurau, tidak memperhatikan bapak ibu guru, seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Selanjutnya yang menjadi motivasi perilaku manusia, termasuk yang menjadi motivasi anak melakukan tindakan indisipliner. Kita ketahui bersama bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini dibagi menjadi 3 Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum.
takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Itu berarti adalah motivasi dari luar diri mereka. Berarti itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah. Itu adalah motivasi dari luar diri mereka. Berarti termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi yang ketiga Bapak Ibu, ini yang perlu kita munculkan pada diri anak-anak, yaitu motivasi untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi murid itu sadar bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang baik, sehingga saya harus melakukannya, saya harus menerapkannya. Sadar bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, sehingga saya tidak boleh melakukannya. Itu adalah motivasi dari diri mereka sendiri. Jadi mereka sadar, merupakan motivasi intrinsik. Kira-kira motivasi mana yang paling baik kita munculkan pada murid-murid kita Bapak Ibu? Yang ini, motivasi yang intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Betul sekali Bapak Ibu. Selanjutnya, kita sebagai guru Bapak Ibu ini memiliki posisi kontrol terhadap murid-murid kita. Dalam modul 1.4 ini saya belajar tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kita melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan siswa itu dengan memberi hukuman kepada mereka, baik itu hukuman secara verbal maupun secara fisik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, contohnya ini ketika anak terlambat datang ke sekolah, kita langsung biasanya menggunakan kata yang tinggi, menunjuk, matanya sambil melotot, kemudian meminta anak, tunggu di luar. Atau ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua yaitu posisi kontrol, yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya kita sebagai guru melakukan kontrol terhadap kegiatan atau hal-hal indisipliner siswa dengan cara membuat mereka merasa bersalah. Contohnya, kita menggunakan kata-kata yang halus biasanya, mengucapkan seperti ini. Bu guru telah kecewa denganmu. Kamu telah mengecewakan bapak dan ibu guru. Bu guru sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Seperti itu. Biasanya murid akan diam saja. Dia akan merasa bersalah. Seperti itu, apakah murid nyaman Bapak Ibu? Nyaman tidak kira-kira kalau kita melakukan hal tersebut? Tidak. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kita mengajak mereka bermain, kemudian menggunakan kata-kata yang seperti teman, seperti itu. Misalnya, ayolah jangan lakukan seperti itu. Biasanya anak akan merasa kurang menghargai terhadap kita. Yang keempat sebagai pemantau. Kita hanya memantau saja Bapak Ibu. Anak mau melakukan kesalahan, anak tidak mau melakukan kesalahan, kita hanya memantau saja. Yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer, kita ketahui bersama Bapak Ibu, manajer itu mengelola tugasnya. Nah, posisi kontrol sebagai manajer maksudnya adalah mengelola kesalahan-kesalahan siswa tersebut untuk kita perkuat karakternya ketika dia kembali kepada kelompoknya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol inilah yang seharusnya kita terapkan kepada anak-anak didik kita Bapak Ibu. Berikut adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di mana di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah,
posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol dari luar Bapak Ibu untuk menghindari hukuman tadi motivasinya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan berbuat seperti ini Bapak Ibu ketika dia berada di posisi kontrol, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Selain berbuat demikian, biasanya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Seperti itu. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu ketika kita menjadi penghukum? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, kadang berbohong untuk menutupi kesalahannya. Karena mereka takut untuk dihukum. Mesti dia akan berbohong supaya hukumannya itu tidak terlalu berat. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi meletakkan gurunya sebagai orang yang berkualitas seperti itu, bukan pada dirinya sendiri. Nah, biasanya pada posisi penghukum ini murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya selesai, nanti juga tidak marah-marah lagi. Seperti itu. Biasanya akan keluar kuping kanan, keluar kuping kiri. Maksud saya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu. Dampaknya pada murid, mereka akan melakukan kesalahan lagi dan lagi. Kemudian ketika posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah Bapak Ibu, biasanya guru itu akan berbuat seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Ibu kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Itu akan membuat anak merasa bersalah. Kata-kata yang digunakan biasanya, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, atau biasanya seperti ini. Wes lah, sakarmu kesel dulu. Nah, seperti itu. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Murid akan menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan gurunya juga, bukan dirinya sendiri sebagai individu yang positif. Murid juga akan berkata, maafkan saya, karena dia merasa bersalah. Dampaknya pada murid, dia akan merasa rendah diri dengan kesalahan-kesalahannya itu. Itu merupakan identitas yang gagal bagi kita dalam menerapkan disiplin kepada anak. Kemudian untuk identitas yang sukses Bapak Ibu, identitas yang sukses kita lakukan untuk menerapkan disiplin kepada anak. Yang pertama yaitu sebagai teman Bapak Ibu. Sebagai teman. Biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah. Ingat tidak, ibu pernah bantu dan sebagainya seperti itu. Jadi guru itu memposisikan dirinya seperti teman. Hasilnya murid akan ketergantungan Bapak Ibu. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata biasanya, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Dampak buruknya, ternyata walaupun itu adalah identitas yang berhasil untuk menerapkan disiplin pada anak, ternyata memiliki dampak yang negatif juga kepada murid, yaitu membuat mereka menjadi lemah karena menggantungkan dirinya kepada orang lain, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau Bapak Ibu. Guru biasanya akan berbuat menghitung, mengukur. Kalau di SD biasanya belum. Kalau di SMP itu biasanya ada poin-poin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah biasanya guru hanya akan menghitung, mengukur. Oh sekarang poinnya sudah segini, poinnya segini. Dia melakukan tindakan ini, poinnya segini. Seperti itu. Mengukur dan menghitung terus. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri
bila diawasi. Kalau diawasi dia akan melakukan tindakan yang baik, kalau tidak ya dia akan melakukan tindakan indisipliner. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Jadi dia akan tunduk pada peraturan itu. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu biasanya. Kemudian dampaknya, ada dampak negatifnya ternyata menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia selalu akan melakukan hal-hal itu karena adanya hadiah, tidak melakukan hal-hal karena ada sanksi atau hukuman. Selanjutnya adalah kontrol diri yang dipercaya sebagai identitas berhasil atau sukses untuk menerapkan disiplin positif Bapak Ibu, yaitu menghargai diri sendiri, memposisikan diri kita sebagai manajer terhadap murid-murid kita. Yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaannya? Biasanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya Bapak Ibu akan menguatkan pribadi anak didik kita. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid tersebut akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, tidak lagi menggantungkan diri mereka kepada orang lain. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan dari keyakinan yang dia percaya baik. Selanjutnya dampaknya pada murid bagaimana Bapak Ibu? Yaitu mereka mengevaluasi diri mereka. Bagaimana caranya mereka untuk memperbaiki diri, memperkuat karakternya. Sepertinya sudah ngantuk ini Bapak Ibu. Kita isi dulu dengan ice breaking ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Ketika saya mengucapkan semangat pagi, Bapak Ibu menjawab pagi. Luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Walaupun ini sudah siang, habis makan siang, tetapi semangat kita harus pagi Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi. 3 kali ya Bapak Ibu, yang lebih semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu belum kompak. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, untuk contoh penerapan tadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu sudah kita ketahui bersama. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya memberikan suatu kasus di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, maka biasanya ini yang kita katakan: patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Yang kedua, jika kita berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, yang akan kita katakan biasanya ini: berapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ketiga, sebagai teman, kita akan mengatakan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Jika kita pada posisi pemantau, kita biasanya akan mengatakan, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Yang kelima, sebagai manajer Bapak Ibu, ini yang kita harapkan. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu apa? Murid akan berpikir, akan menjawab hal apa yang perlu ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan, tanpa dorongan, tanpa sodokan dari luar atau dari kita. Ini tadi Bapak Ibu
konsep disiplin dengan identitas yang gagal, artinya kegagalan dalam menerapkan disiplin positif pada siswa. Salah satunya yaitu tadi dengan hukuman, Bapak Ibu. Mengapa kok menjadi identitas yang gagal? Karena dengan hukuman itu ada dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh anak. Yang pertama yaitu menyakitkan. Dengan hukuman tentunya akan menyakitkan bagi anak, membuat anak merasa tidak nyaman dengan hukuman itu. Murid merasa takut. Mereka terpaksa melakukan hukuman itu. Selanjutnya, murid juga menyembunyikan kesalahan karena mereka takut dihukum. Dan yang terakhir, dengan hukuman itu menyebabkan murid menjadi rendah diri. Selanjutnya, Bapak Ibu, penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga merupakan suatu identitas yang gagal dalam penerapan disiplin anak. Semula saya juga berpikir, Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu tadi dapat meningkatkan atau dapat menerapkan disiplin positif seperti tadi ya Pak Yoran ya. Pak Yoran mengatakan bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bisa, tetapi jangka waktunya mungkin tidak bisa berlangsung lama dan juga tidak efektifnya begini. Ketika anak itu tidak diberi penghargaan, maka dia tidak akan melakukan tindakan disiplin lagi. Contohnya, ketika saya misalnya, jika nanti anak-anak tidak ramai di kelas, akan bu guru beri hadiah permen, misalnya seperti itu. Tetapi ketika bu guru saya itu tidak memberikan permen, maka mereka akan ramai seperti itu. Jadi kurang efektifnya di situ. Kemudian juga merusak hubungan Bapak Ibu, menyebabkan iri siswa-siswa yang tidak mendapatkan. Contohnya, nanti anak yang bisa mengerjakan ini bu guru beri hadiah 1.000, misalnya seperti itu. Biasanya kadang kalau di kelas saya sebelum saya mempelajari ini, kadang anak yang mendapat itu ya anak itu saja. Misalnya A ya A itu terus. Ternyata itu merusak hubungan, membuat iri teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas Bapak Ibu? Ketika mereka sudah mendapatkan hadiah, mereka merasa puas dan tidak lagi mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian juga merampas hak untuk memperhargai dirinya. Ketika kita memberikan hadiah kepada anak, kita telah merampas haknya untuk menghargai dirinya sendiri karena telah melakukan hal baik itu. Seharusnya mereka puas menghargai diri mereka, tetapi sudah kita berikan hadiah menyebabkan mereka tidak lagi menghargai dirinya. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Hal ini sudah tidak kita lakukan ya Bapak Ibu, karena sejak kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini tidak lagi kita menggunakan sistem ranking, tidak boleh. Kita harus menghargai perbedaan pada diri anak. Karena setiap pribadi itu adalah pribadi yang unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian tadi konsep disiplin dengan identitas yang sukses Bapak Ibu yaitu dengan konsekuensi, memberikan konsekuensi. Baik, tetapi masih ada hal-hal yang ada dampak negatifnya, yaitu penguatannya masih jangka pendek. Perlu monitoring dari guru secara berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Jadi ketika kita memberikan stimulus, baru anak akan merespon. Kemudian bukan dari diri mereka sendiri. Kemudian murid menghormati peraturan dan juga mereka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Selanjutnya ini konsep disiplin dengan identitas sukses yang terakhir Bapak Ibu, yaitu restitusi. Apa Bapak Ibu? Restitusi. Hal ini juga baru saya dengar ketika saya mengikuti pelatihan guru penggerak Bapak Ibu. Restitusi, di mana di sini penerapan disiplin kepada murid yang mengajarkan murid itu untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya Bapak Ibu. Kita fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Selain itu, murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Tidak lagi menggunakan stimulus respon, teori stimulus respon di mana kita harus memberikan stimulus baru mereka merespon, tetapi menggunakan teori kontrol. Artinya diri mereka sendirilah yang memegang kontrol terhadap diri mereka masing-masing.
Yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya karena dari dalam diri mereka sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Perbedaan antara stimulus respon yang tadi pada konsekuensi dan teori kontrol atau pilihan pada restitusi. Pada teori stimulus respon Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita dan berpandangan sama pada stimulus respon. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita juga harus menghormati pandangan anak tentang dunia. Seperti itu. Mungkin kita menganggap bahwa itu adalah tindakan yang salah, tetapi belum tentu murid kita itu berpandangan bahwa itu adalah hal yang salah, karena dia itu melakukan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Kemudian pada teori stimulus respon, perilaku baik dilihat sebagai perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan Bapak Ibu. Nah, pada teori kontrol ini semua perilaku itu mesti memiliki tujuan tadi untuk memenuhi kebutuhan tadi. Selanjutnya pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi guru bisa mengontrol murid. Tetapi pada teori kontrol, yang bisa mengontrol diri saya sendiri adalah saya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri saya. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika kita memiliki suatu hal yang berharga, misalnya kita menuliskan sesuatu hal yang berharga, misalnya surat atau apa, atau surat penting. Ketika orang lain mau meminta kepada kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita memiliki sesuatu yang berharga di tangan kita, dan ada orang lain yang mau memintanya, misalnya dengan memberikan kita uang, memberikan kita hadiah, memaksa kita, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Mempertahankan diri. Betul sekali Pak. Jadi itu juga dengan siswa. Jadi kita harus menjadi pengontrol bagi diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya yaitu pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tadi guru bisa mengontrol orang lain. Guru tidak bisa mengontrol murid. Selanjutnya pada teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal kita melakukan pemaksaan kepada murid. Pada teori kontrol tidak Bapak Ibu. Kita melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita berdiskusi dengan anak tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Selanjutnya yaitu pada teori stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Nah pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, artinya win-win solution seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah tadi restitusi sebagai cara mendisiplinkan disiplin atau cara menanamkan disiplin positif, di mana restitusi itu adalah Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kalau tadi hukuman itu kan menebus kesalahan, konsekuensi itu juga menebus kesalahan. Namun pada restitusi ini tidak menebus kesalahan, siswa belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan kita dengan murid. Kalau pada hukuman tadi membuat anak tidak nyaman, membuat anak merasa takut, ada restitusi ini memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran Bapak Ibu, karena kita memberikan tawaran-tawaran bukan suatu paksaan. Yang keempat, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Apa keyakinan yang mereka anggap benar, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita mengkorek, melakukan validasi apa yang sebenarnya
mereka butuhkan kok bisa mereka melakukan tindakan-tindakan indisipliner tersebut. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada penciptaan karakter baik anak. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini Bapak Ibu pada restitusi itu ada 3 langkah yang bisa kita terapkan. Biasa dikenal dengan nama segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak itu melakukan kesalahan, melakukan tindakan indisipliner, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan dulu identitasnya. Bisa dengan kata-kata tidak apa-apa. Banyak juga yang melakukan hal seperti itu. Artinya kita tidak membenarkan, cuma kita menstabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Bisa kita dengan menggunakan kata-kata ini Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita korek mengapa dia melakukan tindakan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Bisa dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita menanyakan keyakinan dia tentang hal-hal yang baik, keyakinan-keyakinan baik yang dia percaya. Seperti itu. Nah, untuk menstabilkan identitasnya bisa kita gunakan kata-kata berikut Bapak Ibu. Ini tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ya, ini adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas anak yang melakukan tindakan indisipliner. Atau Bapak Ibu juga bisa mencari kata lain untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Selanjutnya yaitu langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Bisa dengan menggunakan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Boleh juga dengan menggunakan kata-kata yang lain. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Bisa menggunakan kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Atau dengan kata-kata yang lain yang menanyakan keyakinan murid tentang nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya tadi pada langkah ketiga di segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan di Bapak Ibu. Maka pada aksi nyata ini saya menerapkan yaitu membuat keyakinan terlebih dahulu di kelas saya khususnya yaitu kelas 6 Bapak Ibu. Di sini kemarin saya sudah menerapkan atau membuat bersama anak-anak suatu keyakinan, suatu kesepakatan bersama Bapak Ibu. Di mana keyakinan kelas itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berupa pernyataan universal Bapak Ibu, berisi nilai-nilai kebaikan. Yang kedua lebih abstrak dari peraturan. Kalau biasanya peraturan itu rinci ya Bapak Ibu. Tidak boleh memakai atau harus memakai sepatu warna hitam. Terus memakai atribut lengkap, memakai topi dan dasi dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif, tidak negatif. Misalnya tidak boleh membuli teman, seperti itu tidak. Tetapi lebih pada kata-kata positif, menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian semua
pada kelas terlibat, semua murid dilibatkan, termasuk juga gurunya, Bapak Ibu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas. Dan yang terakhir yaitu sedikit saja, Bapak Ibu, agar anak-anak mudah mengingat keyakinan kelas mereka. Kalau mereka ingat, maka mereka terapkan. Seperti itu harapannya. Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak kelas 6. Yang pertama di sini saya menyampaikan apa sih itu keyakinan kelas, apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas. Di situ terlihat anak-anak memperhatikan penjelasan saya. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu saya membagikan sticky note, Bapak Ibu. Sticky note kepada anak-anak. Di sini saya memberikan 2 sticky note kepada setiap anak. Di situ anak diminta untuk menuliskan nilai-nilai kebaikan yang mereka anggap benar dan mereka harapkan tercipta di kelas kita, seperti itu. Selanjutnya, di sini anak-anak terlihat sedang menulis nilai-nilai kebaikan atau keyakinan mereka di dalam sticky note. Nah, selanjutnya saya menulis keyakinan kelas 6 sebagai di sini sebagai tempat nantinya anak-anak menempelkan hasil keyakinan yang sudah mereka tulis di sticky note mereka masing-masing. Kemudian anak-anak menempelkan sticky note itu di dalam papan yang sudah saya sediakan. Jadi terlihat anak-anak sudah berantri menempelkan keyakinan yang sudah mereka buat. Selanjutnya setelah semua anak menempelkan, saya bersama murid itu merangkum, membuat atau merumuskan bersama tentang keyakinan kelas yang kita harapkan. Karena di sini ada beberapa keyakinan yang hampir sama, Bapak Ibu. Misalnya di sini tidak boleh saling membuli, harus tolong menolong, tidak boleh mengejek. Misalnya terus apa lagi kemarin itu? Harus rukun. Terus apa itu? Nah, itu kan bisa kita jadikan satu pada keyakinan kelas, menghormati orang lain, misalnya seperti itu. Terus ada lagi yang menyebutkan harus ketika Bu Guru menjelaskan harus mendengarkan, harus mengerjakan PR, harus datang tepat waktu, harus mengikuti sholat duha, harus mengikuti sholat duhur, bahkan anak seperti itu. Nah, itu bisa kita jadikan satu, misalnya mengikuti semua kegiatan sekolah dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Selanjutnya di sini ini masih saya bersama anak-anak merumuskan keyakinan kelas berdasarkan keyakinan yang sudah anak tempelkan. Selanjutnya yaitu menuliskan keyakinan kelas itu di dalam sebuah kertas untuk nantinya kertas ini bisa kita tempelkan di kelas yang bisa dibaca oleh setiap anak. Karena kalau saya tulis di papan tulis ini kan terhapus dan nanti anak-anak tidak bisa membacanya kembali. Dan langkah terakhir Bapak Ibu, di sini terlihat anak-anak maju ke depan kelas. Di sini anak-anak menandatangani kesepakatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi semua anak tanda tangan sebagai bukti bahwa anak-anak telah sepakat dengan keyakinan yang kita buat bersama. Jadi mereka merasa bertanggung jawab seperti itu jika mereka tidak melakukan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang tercipta kemarin Bapak Ibu. Jadi ini adalah kesepakatan dari saya dan anak-anak yang tercipta. Yang pertama yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti semua kegiatan ke sekolah, saling menghargai dan menyayangi terhadap siapapun, dan yang terakhir saling tolong-menolong. Ini adalah keyakinan kelas 6 Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu terapkan juga
di kelas Bapak Ibu semuanya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 5, begitu juga dengan Bapak Ibu guru mapel Bapak. Jadi bisa diterapkan kesepakatan atau keyakinan yang akan diterapkan atau dilakukan pada saat pembelajaran mapel agama atau olahraga misalnya seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan diseminasi modul 1.4 ini masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bu Martina. Alhamdulillah apa yang disampaikan Bu Martina siang hari ini ternyata sangat berhubungan dengan kasus kita setiap hari ya Bapak Ibu ya. Cara mendisiplinkan siswa yang ternyata tidak boleh memaksa dan harus datang dari dirinya sendiri. Terima kasih Bu Martina. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya nanti satu langsung jawab gitu ya Bu, biar membukanya lebih langsung ya, lebih jelas lagi karena biar tidak disimpan nanti setelah berdekat kalau disimpan pertanyaannya dulu. Oke? Kita buka terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama. Penanya pertama monggo, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Monggo kepada Bu Intan. Terima kasih waktunya, sangat luar biasa sekali Bu Martina ya, pemaparannya menambah pengetahuan juga untuk saya khususnya di sini. Ada kata yang menarik menurut saya tadi, ada kata restitusi ya Bu Martina. Nah di situ sudah beliau jelaskan mengenai langkah-langkahnya dan contohnya secara umum. Di sini yang akan saya tanyakan, adakah contoh konkretnya dalam menerapkan segitiga restitusi di dalam menangani kasus pada anak? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Bu Neni bisa langsung jawab saja, ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Mohon. Terima kasih sekali Bu Intan atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya contoh konkret penerapan segitiga restitusi dalam suatu kasus seperti itu Bu Intan. Alhamdulillah kemarin sebelum tugas aksi nyata ini ada tugas demonstrasi Bapak Ibu, demonstrasi kontekstual seperti itu. Saya ditugaskan untuk membuat suatu skenario, suatu kasus dan bagaimana cara menerapkannya dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Di sini saya mengambil suatu kasus Bapak Ibu. Sebentar. Bisa diulangi Bu Desya? Nah. Ini mungkin bisa diputarkan Bu Desya? Ya, ini adalah tugas demonstrasi kontekstual saya tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah Bapak Ibu. Ini adalah pengertian restitusi tadi sudah saya jelaskan. Langkah-langkahnya tadi ada 3 langkah yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian pada kasus 1 ya di stop Bu Desya.
Nah, di sini kasus yang pertama yaitu Ava, siswa kelas 6 SDN Krama 2 tidak mengerjakan PR matematika karena malamnya asik menonton sepak bola sehingga lupa untuk mengerjakan PR. Lanjut tulisnya. Nah, di sini terlihat nah, jadi ketika saya mengajukan pertanyaan adakah yang tidak mengerjakan PR, di situ terlihat Ava ini mengangkat tangan. Ya, dia beralasan menonton sepak bola sampai malam, Bapak Ibu. Saya tidak langsung menegurnya, tetapi saya meminta waktu setelah istirahat seperti itu. Nah, jadi berikut adalah penerapan segitiga restitusinya. Di sini, yang pertama saya menstabilkan identitasnya dulu. Tidak apa-apa. Nah, ini kita validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kerugiannya. Dia akan berpikir tidak dapat nilai. Ini sudah masuk tahap 3, Bapak Ibu. Saya menanyakan keyakinan kelas kepada Mas Ava. Di situ dia menyimpulkan sendiri apa yang harus dia lakukan, Bapak Ibu. Dia berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Kemudian kasus yang kedua, Bapak Ibu, di sini Wildan, siswa kelas 6 SDN Krama 2 terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan, yang diakibatkan malamnya ia bermain game online sampai larut malam. Berikut adalah kasusnya, Bapak Ibu. Ini dilihat saya sudah menjelaskan materi. Dan di situ terlihat ada seorang anak yang baru masuk. Saya tetap mempersilahkan anak ini duduk dan baru menanyakannya ketika yang lain sudah pulang atau sudah istirahat. Contoh penerapan praktik segitiga restitusinya yaitu sebagai berikut. Menanyakan masalah kenapa dia melakukan tindakan itu. Kenapa kok bisa begitu? Main game online. Sehingga kamu terlambat seperti itu ya. Kira-kira kamu kemudian tidak perlu berangkat seperti itu. Iya, memvalidasi tindakan ini. Tidak bisa mengikuti kegiatan pagi dia juga ketinggal pelajaran. Kamu masih ingat tidak? Tahap yang ketiga menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kita menanyakan apa yang hal yang mau dilakukan untuk memperbaiki diri. Tidak bisa berangkat lebih. Terima kasih ya, dilupakan.
Kemudian dari tindakan itu ternyata anak-anak merasa senang Bapak Ibu. Ini testimoni mereka. Saya akan menjelaskan dari SD Keramat 2. Hari ini saya tidak merasakan PTN matematika dan oleh Bu Neni. Saya tidak dimarahi, saya hanya dinasihati dan diajari untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bu Neni. Merasa senang karena tidak dimarahi. Kemudian testimoni siswa yang kedua karena Perkenalkan, nama saya dan siswa kelas 6 dari SD Negeri Keramat 2 Kota Magelang. Saya senang karena saya tidak dimarahi ketika saya ada saya. Terima kasih Bu Neni. Wassalamualaikum. ini juga merasa senang dan merasa tertantang untuk melakukan memperbaiki dirinya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Intan. Terima kasih. Ya, jawaban Bu Neni sungguh jelas sekali ya Bapak Ibu. Sehingga kita sudah ada gambaran secara nyata tentang apa yang ditanyakan oleh Bu Intan tadi. Selanjutnya mari kita buka untuk sesi tanya jawab yang kedua. Monggo, apakah ada Bapak Ibu yang akan bertanya? Oh, J. Bu Putri, oke, monggo. Monggo Bu Putri. Terima kasih Pak Bu Neni, sudah sangat bagus, runtuh dan jelas, disertai dengan aksi nyata, penyelesaian kasus dan juga pembuatan keyakinan kelas. Namun di sini saya ingin menanyakan satu hal, apa perbedaan mendasar di antara peraturan dan keyakinan itu sendiri? Terima kasih. Monggo bisa langsung dijawab Bu Neni. Terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Perbedaan mendasar antara peraturan dan keyakinan seperti itu Bu Putri. Jadi peraturan itu satu arah Bu Putri. Jadi yang membuat kita guru biasanya atau sekolah yang harus diterapkan oleh siswa satu arah. Kemudian kalau keyakinan itu adalah kesepakatan Bu Putri. Jadi dibuat bersama antara kita sebagai guru dengan anak, jadi dua arah seperti itu, sehingga terciptalah suatu keyakinan, suatu kesepakatan yang dipercaya oleh semua orang yang terlibat dalam pembuatan keyakinan tersebut, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neni atas penjelasannya ya untuk Bu Putri. Untuk sesi tanya jawab ketiga, apakah ada yang ingin bertanya sebelum nanti kita tutup? Sudah cukup ya? Tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah dirasa jelas sekali Bu. Ternyata Terima kasih. sudah jelas dan insya Allah akan kita terapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Bapak Ibu semuanya, mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Martina Lismiati SPD yang sudah memberikan kita materi yang sangat luar biasa hebatnya, mudah dipahami dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu, ternyata sampailah kita di ujung acara pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa buat selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga Bu Martina Lismiati Tri Andarbeni SPD MPD dan juga saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara dari awal sampai dengan akhir terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Latifah yang merupakan teman sejawat dari Ibu Martina Lismiati Tri Andarbeni yang merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Keramat 2 Kota Magelang. Kemarin Ibu Martina Lismiati Tri Andarbeni telah melaksanakan pengimbasan
modul 1.4 tentang budaya positif, di mana sudah disampaikan beberapa materi, diantaranya ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol sebagai guru, kemudian ada keyakinan siswa, dan restitusi, di mana pengimbasan tersebut sangat menginspirasi saya sebagai guru untuk lebih menerapkan disiplin positif dan budaya positif kepada siswa, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa untuk lebih disiplin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sukses selalu Bu Martin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.